Landre Said dilahirkan di Salome Kobone tahun 1923. Nama kecilnya adalah Muhammad Said. Belakangan, nama kakeknya bernama Landre diletakkan pada namanya sehingga lebih dikenal Landre Said. Kakeknya Landre adalah bangsawan yang berkerabat dengan Jenderal Yusuf. Sejak masih berusia 6 tahun, Landre Said sudah dibawa berguru ke ulama di Bone. Ketika sudah berusia 9 tahun, Landre Said kemudian dikirim ke Madrasah Arabia Islamiyah Sengkang, yang sekarang bernama Pesantren As-Adiyah. Setamat Pesantren As-Adiyah Sengkang, Kiai Haji Landre Said kemudian mendirikan lembaga pendidikan di sejumlah daerah. Lembaga-lembaga pendidikan dasar pada saat itu kan, mungkin kalau sekarang semacam ibtidaiyah lah. Kalau sekarang waktu itu sampai ke Selayar itu sampai ada beberapa lembaga pendidikan yang beliau dirikan. Di saat lembaga itu sudah mulai bisa berdiri dan ada yang bisa menopangnya, maka beliau meninggalkan lagi untuk mulai berhijrah lagi ke tempat yang lain, dan di tempat itulah beliau selalu mendirikan kembali. Kan yang beliau pahami adalah fi ayyi ardin tato antum mas'ulun an Islam. Artinya dimanapun kaki kita berpijak, maka disitulah keislamannya adalah tanggung jawab kita semuanya. Inilah yang kuat yang ada di dalam diri beliau, sehingga dimanapun beliau berada, ya, dia tetap akan menguatkan itu. Kiai Haji Landre Said juga produktif menghasilkan karya tulis, terutama persoalan fikih dan hadis. Selain daripada pesantren, beliau juga aktif menulis kitab, masih dalam bentuk kitab fikih. Ya, kitab fikih beliau itu dia namakan Az-Zikra. Ya, artinya buku yang beliau buat ini, yang beliau susun ini, untuk membantu dulunya, ya. Jadi sebelum adanya pesantren ini, beliau sudah mulai menulis untuk membantu para pelaut-pelaut memahami agama. Artinya walaupun dia ada di mana-mana dan mungkin agak sulit mendengarkan ajaran agama, tapi dengan membaca buku itu dia akan mudah untuk mempelajari agama. Yang paling utama itu adalah bagaimana mengerjakan sholat. Ya, maka beliau mulai menyusun buku sehingga terbentuklah ada 8 jilid buku yang beliau tulis waktu itu, ya. Beliau sesungguhnya, saya sekarang juga bidang saya hadis. Beliau sesungguhnya itu juga memiliki pengetahuan yang cukup tentang hadis. Jadi sosok Landre Said ini adalah sosok kiai yang sesuai dengan zamannya. Maksud saya, kiai-kiai zaman dahulu itu sesungguhnya memiliki pengetahuan tentang berbagai bidang ilmu, baik di bidang agama, terutama di bidang agama. Sebelum meninggal tahun 2005, Kiai Haji Landre Said telah menulis sebuah kitab berisi klarifikasi hadis-hadis yang pernah disampaikan kepada masyarakat. Jadi buku terakhirnya itu adalah buku hadis. Artinya beliau menyusun semua hadis-hadis yang pernah terucap di mulutnya. Ya. Beliau menyusun hadis-hadis yang pernah terucap di mulutnya hingga saat beliau waktu itu sebelum beliau meninggal, beliau tahu bahwa ternyata hadis
yang pernah dia sampaikan ke masyarakat, yang pernah dia ajarkan, yang pernah dia tulis di bukunya, ternyata hadisnya lemah. Ya, jadi hadisnya bukan hadis sahih, bukan hadis yang kuat untuk dijadikan landasan hukum, maka beliau menyusun semua hadis-hadis itu. Ya, untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa hadis-hadis yang pernah beliau sampaikan dan belum sempat minta maaf menyampaikan bahwa itu adalah salah dan itu adalah tidak kuat, maka dia menulis permintaan maafnya dengan menyusun hadis-hadis itu. Beliau mempunyai ketertarikan juga yang tinggi terhadap hadis, dan beliau juga punya concern terhadap hadis-hadis yang sering tidak dipahami oleh sebagian dai-dai ketika menyampaikan dakwahnya, bahwa itu sesungguhnya adalah hadis dhaif. Jadi beliau punya concern tentang itu. Jadi dari awal dia selalu menyampaikan kita agar selalu berhati-hati di dalam menggunakan hadis, karena beliau tahu bahwa dari 600.000 hadis itu tidak sedikit diantaranya itu adalah hadis dhaif, bahkan hadis palsu yang tidak boleh dijadikan referensi di dalam beragama.